Oke, kita akan mulai ya. Jadi hari ini kita akan bertemu. Ini teman-teman saya kenalin satu persatu ya. Saya Ita. Saya ini dikenalin di AFC oleh kakaknya Anita, anak-anak. Jadi saya pertama disponsorin anak. Ya, kemudian saya sponsorin teman saya Livang. Jadi posisi saya kemarin saya samurai. Nah, Livang juga samurai. Coba Livang boleh kenalin. Saya Livang ya, saya diajak sama Ita. Ita itu teman SMA saya, ya itu tahun lalu di bulan Mei ya. Jadi teman-teman, saya memperkenalkan bisnis ini kepada teman-teman semua juga nih ya teman-teman. Jadi yuk kita belajar hari ini sama Anita ya. Anita itu adalah kakaknya Ana ya. Ini luar biasa nih perjuangan Anita yang tadinya boleh dibilang katanya bukan siapa-siapa tapi bisa mencapai posisi Bushido. Kita mau dengerin ya teman-teman ya. Jadi bagaimana perjuangan Anita. Nah ini adalah Devi ya. Devi itu sebenarnya direkrut dari teman saya di Singapura ya. Jadi nah tapi akhirnya saya bisa ketemu Devi, kita jadi partner bisnis. Uniknya di sini adalah seperti ini ya teman-teman. Yang tadinya saya tidak kenal Devi, tapi akhirnya kita bisa menjadi partner bisnis. Kita bisa menjadi sahabat ya. Jadi kita di sini bisa banyak teman, bisa juga bermitra seperti itu ya. Thank you teman-teman. Ya, Devi boleh kenalin dirinya Devi. Devi ini base di Singapura. Saya Devi. Ya saya mulai AFC itu tahun lalu ya, Oktober 2020 di Singapura. Nah tapi jaringan saya justru banyak tuh di sini sih sebenarnya di Indonesia. Jadi di Singapura ada, di Indonesia ada, sama di Amerika. Di Amerika juga ada. Yaitu seperti tadi Livang bilang, yang saya rasain tuh saya jadi banyak teman ya. Jadi karena selain saya rekrut teman-teman saya juga rekrut teman-teman mereka. Jadi ya semakin besar gitu, semakin besar tim saya dan kita saling kenal satu sama lain gitu. Ya dan satu lagi juga ya saya pertama gabung AFC ini karena produknya ya. Jadi produknya sih udah pasti udah luar biasa lah gitu. Jadi sampai sekarang juga saya masih rutin minum. Jadi ya kalau menurut saya sih saya setiap hari tuh andalan saya udah dua ini aja gitu. Ya udah nggak pusing minum yang suplemen lain, ya udah dua ini aja andalan saya gitu. Dan bener-bener kerasa memang kita fit gitu tiap hari. Kalau nggak salah si Devi ini juga ahli nutrisi ya? Ya, kalau saya tuh holistic practitioner. Jadi saya hidup tanpa obat. Jadi ya itu kalau ada istilah tuh makanan yang menjadi obat kita ya. Jadi bukan obat yang menjadi makanan kita gitu. Ya, jadi ya saya juga pelajari memang ingredientsnya ini ya memang yang bagus-bagus semua gitu. Memang yang fungsi-fungsinya ya seperti yang dikatakan, yang diklaim patennya itu memang benar gitu. Ya. Nah, jadi kemarin Devi juga udah toreda ya. Devi udah toreda. Iya, dari Singapura, dan ini juga networknya ada di Amerika juga. Jadi ini bisa di mana-mana ya. Nanti mungkin bisa dijelasin biar teman-teman semua mengerti. Ini saya mau kenalin juga nih Clara Niken. Ayo Niken, silakan. Nah, Niken posisinya Ronin ya. Ronin, teman-teman tuh Ronin tuh, itu Ronin. Nah, bisa lihat kan? Tuh, itu posisi. Ada Toreda, Ronin, Samurai, Shogun, Daimyo, Bushido. Nah, sekarang Ronin Clara. Ayo, silakan. Thank you. Saya direkrut dari Kaita karena kita kenal udah lebih dari 20 tahun. Saya dulu murid pianonya Kaita. Mengikuti jejak Bu Guru. Jadi saya diajak ini. Dan dulu dia bilang katanya yuk kita making money. Terus terang sih saya udah males main MLM. Nah jadi waktu itu memang agak skeptis, cuman ya saya mau lihat dulu deh apa sih gitu kan, toh lagi pandemi jadi waktu agak senggang. Ya itu aja sih. Jadi saya karena lihat produknya bagus, terus saya pikir wah ini komisinya juga lumayan, nggak banyak syarat. Saya mulai ajak teman-teman saya gitu. Boleh kenalin timnya? Ini Debbie. Boleh kenalin timnya? Saya Debbie, diajak Clara awalnya nggak ngerti AFC ya, terus ngomongin pertama akhirnya udah nyoba ikut, mulai masuk tuh November ya? Iya tahun lalu. Tapi baru dijalaninnya bulan Maret April sih.
masih jadi belum bisa banyak cerita tentang AFC, masih baru banget soalnya. Tapi udah banyak loh downline ya. Diam-diam dia sudah gerilya. Ini humble. Jadi tipe humble ya. Jadi dia bekerja dalam kediaman. Kesenyapan. Yang penting konnichiwa ya. Iya benar Kak Ita. Oke, silakan lanjutnya kenalin timnya. Nih, ini Komai. Komai. Hai. Saya Michael Yamin. Saya disponsori oleh Miss Clara Niken yang luar biasa. Aku di sini ingin belajar banyak dari teman-teman leader semua. Semoga aku juga bisa seperti teman-teman semua. Ya. Thank you. Pasti bisa. Harus bisa. Ayo. Halo, aku Jo. Aku disponsori oleh Miss Clara juga. Tujuan kesini pengen ngikut biar bisa kayak Ronin kayak dia. Tambahan. Pasti bisa. semangat. Oke, sekarang saya kenalin Ibu Ina ya, Ibu Ina ya. Oh, saya. Ibu Ina ini dari Tabita di Singapura ya. Kenalkan sendiri Ibu Ina. Hai, saya Ina Kenama. Ikut bergabung ke AFC baru tahun ini di bulan apa ya, April deh kalau nggak salah, April atau Mei. Tapi minum produknya sih sudah dari bulan Desember tahun lalu, tapi bergabungnya baru karena desakan sang anak suruh ikutan jadi member. Ayo cobalah step by step, akhirnya ya lumayan bisa dapat konnichiwa juga. Konnichiwa. Sehat juga ya Bu ya. Sehat juga. Lihat nih rambutnya nih. Coba Bu, boleh show rambutnya. Tuh, Banyak keren. Hitam kan tumbuh dari Hmm. berjarak 2 apa 3 jari gitu, tipis bener. Sekarang udah tumbuh ya? banyak, Hitam numbuhnya, Bu, ya? Tumbuh hitam. Tuh samping-samping sini tumbuh hitam semuanya rambutnya. Wah, keren banget ya. Tuh. Tepuk tangan dong teman-teman. Tuh kan. Begitu. Di atas kepala 6. Atas kepalanya masih tumbuh hitam ya. Iya. Hitam, saya juga kaget tuh tumbuhnya hitam semuanya tuh, semua di dalam. Jadi sekarang baru mau cat, udah nggak usah, biar buat itu kata bocah entoh lihat rambutnya hitam semuanya. Oh iya, tumbuh. ada bukti ya. Bukti. Oh iya, saya bilang bener juga deh. Saya coba. Jadi jangan cat dulu dah. Mungkin Ibu bisa kenalin. Oh ya, ini Bu Sutar. Mertuanya Tabita, ini Pak, itu juga Pak Supriyono juga apa mertuanya Tabita, ini Dian, ini Giovanni, Iya, semuanya Tabita. Tim Tabita ya. Ini juga tim Tabita. Ayo, ini Lala ya. Ayo kenalin diri Lala. Halo, aku Lala, aku juga dari Tabita yang kenalin. Terus ini ada suami, ada mertua, ada adik ipar, kembar Ya. suami. Oke, jadi gini ya teman-teman, kita semua mau sukses di sini. Kita mau belajar banyak dari Bu Sido Anita ya. Anita. Yuk, sekarang nanti Anita bisa cerita. Kita boleh tanya-tanya sebanyak-banyaknya. Jadi dengan kita bisa bertemu ini, kita pertama kali ya, Nit ya, kita bikin offline meeting. Jadi kita bisa bertanya apa sih AFC, apa sih tentang AFC, kenapa nih Anita bisa mau di AFC, kenapa Anita bisa berubah hidupnya di AFC. Jadi kita belajar untuk menjadi penyemangat kita semua, ya kan? Karena kita yang di sini semua udah member, ya, kita semua udah member, hanya ini baru ya. Baru harus member ya, harus ya. Udah masuk sini harus. Kita di sini masuk ke sini kita masuk perangkap supaya dapat konnichiwa. Ya, jadi kita ingin semua di sini bisa sukses. Caranya bagaimana? Gampang, duplikasi aja. Mungkin Anita bisa cerita perjalanan pertama kali aja Anita waktu masuk di AFC gimana? Karena Anita itu masuk AFC termasuk orang yang awal dan orang belum begitu mengerti. Kemarin kita dengar cerita Adian, hari ini kita dengar cerita Anita dari Anita langsung. Ya, selamat siang semuanya ya. Ini berarti semua udah member ya. Semua udah member. Mungkin kalau selama ini kenalannya sama kakak saya Anita tinggal di Bogor. Awal kali saya ketemu bisnis ini, memang saya lagi cari peluang usaha. Jadi, guys, saya bergabung 28. Dengar nggak suara saya? Dengar ya? Saya bergabung 28 November tahun 2018. Saat itu ya ini hampir berulang tahun yang ketiga. Saat bergabung, saya sih nggak berharap banyak karena saya udah pernah jalanin beberapa MLM yang ya so-so lah, pokoknya hidup hari demi hari.
ada ketemu yang keliru juga karena dulu belum pengalaman. Jadi di saat join tahun 2018 itu saya sudah pernah ketipu, usaha sendiri ketipu, pernah masuk MLM terjebak ternyata itu money game ya pernah. Jadi sehingga kalau mau lihat kondisi waktu itu sudah hopeless, mau kerja nggak ada yang mau terima saya juga dengan kondisi istilahnya saya merasa sudah usia pasti pengen gaji tinggi, tapi dengan kondisi sekarang orang-orang yang anak-anak muda jauh lebih pintar dari saya, gaji lebih rendah, siapa yang mau gaji saya? Dan hari demi hari waktu itu memang Tuhan lagi uji, saya lagi di titiknya udah nggak nadir lagi, minus, jadi kayak anak panah lagi ditarik mundur, saya banyak utang, buat makan nggak ada, rumah dimakan rayap sampai plafonnya ambruk. Dan saat itu benar-benar memang sedang cari usaha. Kakak saya Ana sama Ardian yang kemarin mungkin udah beberapa kenal ya. Ardian itu kerja di pecah belah. Jadi sempat mereka urundingan, Cici bikin ini yuk, pecah belah toko di Bogor. Hitung modalnya berapa? Mereka bertiga tuh, Ardian sama Cici, saya mau patungan, misalnya modalin saya gitu. Modalnya minimal 2 miliar, kata Ardian. 2 miliar tapi barangnya nyok. Kita panggil Ardian sinyo ya. Barangnya ya 2 miliar dia so-so lah. Kalau kamu mau gede minimal 5 sampai 10 M. Saya yang mundur. Kalau 10 M ini modal kalian berdua, ya kalau saya bisa ngembangin. Kalau enggak, waduh, bisa nangis Bombay malah saya utang sama kalian kan. Saya nggak berani. Jadi kita lagi cari-cari sampai saking kondisi lagi nggak ada duit ya. Buat makan besok aja saya juga kadang-kadang mikir nggak ada dana gitu. Jadi usaha apa yang bisa menghasilkan saya ambil semua. Sampai sempat juga di keluarga saya, suami saya orang asuransi, udah di asuransi mungkin kamu nggak cocok di multi level, masuk asuransi. Tapi ternyata mental saya kurang kuat, jadi saya bukan orang hebat sebenarnya. Hanya saya tidak pernah menyerah ketika ya kondisi dalam tanda kutip ilmu kepepet. Akhirnya lagi cari-cari, bulan Agustus 2018 Ardian info saya, Ci, ini ada produk bagus dari Jepang, ini baru mau masuk Indonesia. Jujur awalnya saya juga takut, ini jadi siapa ya, company-nya apa, katanya sih perusahaan besar sih, aku juga belum tahu. Karena saya sudah pengalaman ikut MLM beberapa kali fail, istilahnya ketemu mungkin produk oke, ternyata marketing plan-nya aduh berat sekali. Ketemu lagi kayaknya marketing plan lumayan, produk lumayan, company-nya tidak bertanggung jawab, 1 tahun tutup. Pernah juga ngalamin. Jadi trauma ada, tapi dari itu tidak menjadikan saya jera. Setelah berpikir-pikir memang kayaknya nggak ada jalan lain selain MLM. Karena saya nggak punya modal, saya juga nggak punya kepandaian yang luar biasa yang bisa dijual untuk saya jadi karyawan. Mau usaha juga nggak mungkin. Jadi jalan satu-satunya memang saya lihat MLM, tapi saya harus lihat MLM yang bener-bener, jangan kayak yang dulu-dulu lagi. Akhirnya saya tanya Ardian, mana marketing plan-nya? Karena saya memang cari usaha, jadi yang saya lihat pertama adalah sistem bisnisnya. Enggak, produk saya udah percaya, Ardian bilang bagus, saya udah percaya. Karena yang kenalin Ardian adik saya nggak mungkin dia nipu. Yang kedua, Ardian cuma bilang, ini Jepang, Ji. Jepang itu belum pernah kita melihat MLM Jepang. Jepang itu biasanya retail. Nah, Jepang agak anti MLM. Kalau sampai dibikin MLM, ini sesuatu yang baru. Dan company-nya waktu itu saya belum tahu detail tentang company-nya. Saya cuma tahu Jepang udah pasti bagus lah, percayalah. Jepang nggak sembarangan. Akhirnya marketing plan dilihatin Ardian. Begitu saya lihat marketing plan-nya, ini saya belum pernah ketemu nih marketing plan kayak gini. Boleh saya potong Anita? Ya. Saya denger nih, Anita kan udah sering nih ikut MLM, ini ikut itu ikut, jadi Anita nih agak kritis tentang marketing plan ya. Mungkin biar kita semua bisa lebih paham lagi, mungkin Anita bisa cerita apa sih yang bikin Anita oh ini bener nih, bagus nih, karena kamu kan orangnya detail ya kan. Anita orangnya detail nih, jadi biar kita belajar. Jadi saya sendiri saya kurang paham, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah menjalankan MLM, jadi semua pertanyaan ini bisa terjawab kalau Anita menjelaskan. Ayo Nit, cerita Nit. Ya, pertama yang saya melihat simple, saya nggak, Ardian juga belum pernah
ikut presentasinya. Dia cuma dikasih sama Budi Darwin ini bahan marketing, bahan presentasi gitu istilahnya. Jadi kalau yang lain diterangin datang gitu, saya cuma dikasih bahan, saya baca, saya langsung paham. Wah, simpel ini, kayaknya duplikasinya mudah. MLM itu yang paling gampang adalah duplikasinya mudah. Kalau duplikasinya susah, kita pintar sendiri, dolen kita nggak bisa berkembang juga. Satu itu saya duplikasi mudah. Yang kedua, karena saya nggak dijelasin tadi, saya bisa paham gitu ya. Yang kedua, saya melihat sistem bonusnya itu persentase terbesar justru untuk orang-orang baru. Yang rata-rata dulu saya pernah ikut MLM yang lain yang sebelumnya udah pada tutup, itu persentase tertinggi justru yang paling atas, orang-orang lama. Ya kalau itu mah ceritanya banyak, semua orang udah di atas, sudah donanya udah banyak, dikasih persentase tertinggi pula. Makanya kenapa orang-orang bilang capek ya kerja buat atas. Tapi di sini enggak, saya orang baru yang butuh duit cepet. Bonusnya harian, bener-bener hari ini kita input, jam 12:30 pagi itu udah masuk ke website kita. Jadi bener-bener langsung dibayar. Itu buat saya yang kekurangan duit, bonus harian itu nafsu banget gitu ya. Kan biasanya saya harus nunggu 1,5 bulan. Terus saya lihat persentase terbesar untuk orang baru. Paling susah usaha memulai itu kita yang baru memulai. Kalau baru memulai dikasih persentasenya kecil, atas yang enak, atas yang ngapa-ngapain dapat. Kita kan kadang-kadang, kita yang suffer di awal gitu. Nah, di sini dibalik, persentase terbesar untuk orang yang baru menjalankan. Bonus sponsor kita kalau posisi diamond, kita bicara langsung diamond karena memang itu posisi untuk jalanin bisnis. Ruby itu hanya loncatan untuk orang-orang yang mungkin kayak saya nggak punya modal, paling nggak bisa masuk dulu. Tapi kalau sudah mau serius jalanin diamond. Nah, saya lihat diamond bonus sponsor 550.000. Pairing, binari kan kita binari kiri kanan. Nah, yang kedua saya suka dengan binari. Karena kalau binari apa? Saya nggak kerja sendirian. Saya kerja teamwork. Upline bisa bantu, nanti downline saya pun juga saling bantu. Karena kita cuma 2 kaki. Jadi kita punya orang pasti nggak mungkin dong kita rekrut 2, pasti lebih dari 2. Jadi kalau kita rekrut lebih dari 2, kita juga akan bantu downline kita. Paling at least 1 kaki. Perkara jalan nggak jalan, pokoknya kita kalau cuma 2 kaki itu lebih enteng dibanding saya pernah ikut yang matahari. Yang kalau rekrut pokoknya taruh sampai bentuknya matahari gitu ya. Itu kan kalau kita nggak kerja, ya nggak pernah ada downline. Tapi kalau di sini di sistem binari itu sistem yang memang sekarang digemarin orang. Makanya yang MLM lama yang tidak bergerak ke binari lama-lama juga turun. Karena orang melihat binari ini fair. Tapi binari hanya bisa dituju di awal yang duitnya gede. Untuk jangka panjang dia ada mentoknya. Nah, AFC saya lihat dia marketing plan-nya hybrid, nggak cuma binari tok. Kalau binari aja biasa umur nggak panjang. Tapi AFC ada lagi bonus unilevel. Jadi di saat kita butuh duit cepat, ada bonus sponsor dan bonus pairing yang harian. Nanti buat masa depan kita, buat pensiun kita, ada bonus unilevel. Dulu belum ada bonus tahunan waktu kita bergabung. Bonusnya cuma simple aja, hanya harian itu. Nah, saya yang pertama tertarik adalah, wah ini orang yang baru, ini yang dapat persentase terbesar, ini sangat fair. Artinya yang baru yang memulainya sulit dikasih paling gede. Bonus pairing kita 10 pairing pertama untuk diamond 300.000. 11 pairing ke atas cuma 100.000. Artinya 10 pairing pertama biasa kita yang berusaha sendiri kan rata-rata. Tapi 11 ke atas itu rata-rata sudah tim. Ya dibayarnya 100.000, fair. Karena ini sudah kerja yang mungkin bukan kerja kita sendiri. Dan kita mentok 200 pairing sehari. Artinya yang sudah atas-atas, yang omsetnya makin gede, udah nggak bisa lebih dari 200 pairing. Saya pernah merasakan 300 pairing, 400 pairing, dibayarnya tetap 200 pairing. Uangnya lebihnya buat mana? Buat subsidi silang di bawah. Menurut saya itu fair. Karena yang sudah di atas, omset sudah besar, persentase kecil, tapi karena omset gede, dia pasti dapat gede juga. Tapi yang di bawah, omset masih kecil. Kalau dikasih persentase besar, dia akan nikmatin sesuatu yang memang beda, karena persentasenya gede. Nah, memang ternyata benar,
baru di AFC jaringan saya nggak rontok. Kalau yang lain saya rontok. Kenapa? Karena orang berusaha, kecuali memang nggak jalan beda ya, rontok dengan nggak jalan beda. Kalau di AFC kita bergabung sekali seumur hidup, jadi tidak ada angus. Terus yang kemudian saya lihat binari di luaran banyak, tapi di AFC sampai saya yakinin Ardian, ini bener nggak yang saya baca? Karena tidak ada tutup poin. Itu poin pertama. Orang lagi usaha pertama, saya pernah ngerasain ikut binari di luaran. Kita bonusnya pertama-tama kan nggak bisa besar, paling bonus 500.000. Tutup poin saya 3,8 juta. Begitu saya nggak tutup poin, play nggak dapat. Ya saya kerja percuma dong. Nah itu yang saya rasakan, kalau orang dipaksa untuk tutup poin, yang ada akhirnya gugur semua. Karena nggak kuat, bonus 500.000 suruh tutup poin 3,8, siapa yang sanggup? Nah di sini tidak ada tutup poin. Nah biasa kalau tidak ada tutup poin, itu poinnya angus. Saya pernah ikut juga binari, nggak ada tutup poin. Tapi begitu ikut, begitu jalan, begitu terjadi pairing, saya punya bonus poin di sini 4 juta, ketemu 300.000. Harusnya kan satu pairing dibayar 800.000 memang satu pairingnya. Tapi sisa yang dari 4 juta dikurangi 300.000 harusnya 3,7. Itu jadi 0 semua. Besok back to zero begitu pairing. Lah saya bilang nanti percuma lu nggak tutup poin, karena hasil kerja saya hilang semua. Di AFC nggak seperti itu, tidak ada flash sama sekali. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang pernah kita tabur, bener-bener nggak ada yang hilang, fair. Memang kita dikasih masa expired pairing 1 tahun di awal, tapi 1 tahun ini adalah kita bisa nabung dulu, nyicil dulu. Kalau memang bonus kita bagus, kita memang jalanin, dari 20% bonus kita itu kita udah nggak usah pusing dengan expired pairing. Saya sekarang sudah nabung untuk expired pairing saya 110 tahun ke depan. Jadi udah nggak mungkin expired punya saya, karena dari hasil kerja yang setahun itu gitu. Nah itu saya melihat, ini yang bikin, sampai saya ngomong sama Ardian juga, ini yang bikin marketing plan salah nggak ya? Kok baik hati banget gitu. Ini company yang benar-benar nggak kemaruk, nggak ambil keuntungan buat dirinya sendiri. Ternyata begitu saya masuk, saya baru, akhirnya saya singkat cerita, saya bergabung di sini. Setelah mulai tertarik, saya ada kesulitan pertama, nggak punya duit. Saya mau bergabung, saya ngomong sama Ardian. Sebenarnya setelah Agustus Ardian ngajakin, Ardian tuh jalan-jalan ke Dubai. Jadi begitu dia ajakin, saya bilang, Nyok, ini boleh nih, bagus ini. Tapi dia masih mikir-mikir, aku masih banyak kesibukan Ci, nanti ya. Dia masukin saya ke grup WA. Di grup WA itu ada Budi Darwin. Sebenarnya saya kenal sama Budi Darwin. Tapi waktu itu saya berpikir yang ngajakin saya Ardian, saya harus komit nungguin dia. Karena memang ini biar manapun adik sendiri, dan kita kalau TikTok kan lebih enak. Saya nggak loncat ke Budi Darwin, meskipun dalam hati ini Ardian, ya ampun aku butuh duit, malah dia pergi ke Dubai. Dia baru balik, waktu dia pergi itu saya sampai, saking saya tidak punya, ya istilahnya benar-benar lagi cari duit, ikutlah apa yang katanya tidak bermodal. Tapi ternyata saya terjebak, itu belum buka juga di Indonesia, ternyata terjebak yang tadi itu, begitu pairing jadi 0. 2 bulan doang saya di situ. Setelah itu Ardian balik lagi di November, dia bilang, Ci, masih mau nggak di AFC? Lah kamu lah, saya dari dulu nungguin. Ya ternyata bener sih, kemarin aku datang ke pertemuannya, aku mau nangis. Ini tak tungguin ya Ci sampai setengah 10. Itu isinya testimoni. Dulu yang pertama kali jalanin bener-bener murni, bukan dari pemain multi level, ibu-ibu rumah tangga, cewek semua. Dan mereka benar-benar hidup dari testimoni dari produk. Aduh nih Ci, aku pengen nangis. Itu orang ya udah mau mati, ternyata gagal ginjal, minum SOP 100 itu terbantu. Terus ada yang nggak bisa tidur, ada ini. Wih, isinya testimoni. Sampai setengah 10 malam sih tak tungguin kapan marketing plan-nya. Kok beda banget dengan MLM lain yang biasanya kan udah di ya mungkin penuh dengan kamuflase gitu ya. Kalau ini apa adanya. Nah justru yang kayak hal-hal kayak gini yang kita belum pernah ketemu. Begitu terus Ardian bilang, terus aku udah ketemu sama yang punya Ci, orangnya baik banget. Akhirnya saya datang ke sini, saya lihat
saya ketemu Pak Ernest, saya lihat memang bener sih. Dulu kantor belum di sini, lantai 10, masih kecil. Jadi bener-bener kita memang start dari nol ya. Nah, singkat cerita akhirnya saya ngomong sama Ardian, aku nggak punya duit, gesek Cik kartu kredit, bisa gesek. Kartu kredit udah mentok semuanya, utangku ratusan juta dari kartu kredit. Dia bilang gila lu Cik, tapi dia ngomong, Cik tapi aku bantu kamu di Ruby ya, ke Diamondnya kamu usaha sendiri. Tujuan dia apa? Supaya saya ada fighter. Jadi meskipun ini kakak, meskipun dia tahu ini, tapi lo ada fighternya juga, nggak lah bisnis tolong beda. Jadi akhirnya nggak apa-apa, saya Ruby karena saya melihat ini peluangnya bagus. Setelah saya jalan, nggak berapa lama, emang saya ngalamin kendala, barangnya kosong yang pertama kali. Kenapa sampai kosong? Karena Pak Ernest bukan orang multi level. Pak Ernest orang konvensional yang dia berpikir kalau misalnya dulu pesannya 1.000 ya naiklah 10%, 20% cukup. Dia nggak tahu kalau MLM itu eksponensial, naiknya nggak cuma 10%, 20%, tapi bisa 200%, 300%, sampai 500%. Nah kita lagi boomingnya karena begitu produknya bagus, orang kenal langsung booming. Tapi karena waktu itu saya percaya company ini nggak lari, saya tetap stay. Waktu itu kita coba usaha tanpa produk sama sekali, dan puji Tuhan saya achieve Jepang. Sampai saya lihat Jepang, ketemu sama Asayamanya, di situ saya makin yakin ini company-nya nggak main-main. Baru saya tahu juga ternyata visi dan misi AFC ini memang dia untuk transformasi Indonesia. Dia memang mau bantu masyarakat Indonesia. Makanya bikin marketing plan-nya berbeda dengan yang lain. Marketing plan-nya benar-benar bisa membantu, dan ternyata benar setelah yang tadi saya kondisi mau join aja 2 blok gak punya uang, pelan-pelan pertama ya buat makan sehari-hari kecukupan dulu. Lama-lama saya bisa bayar utang dari kartu kredit. Setelah itu masuk periode 1 itu baiknya lagi company. Dulu belum ada nomor rank. Setelah kita masuk, Pak nggak ada tantangan, masa Diamond selesai. MLM biar bagaimanapun modal kecil. Kadang-kadang orang gagal di MLM sebenarnya bukan karena apa-apa, karena nggak ada resiko. Modal udah balik, udahlah. Beda dong kalau kita punya usaha, buka toko, modal udah 10 miliar masuk situ. Nggak ada barang pun, misal tadi saya jadi buka pecah belah, nggak ada omset pun, saya pasti mati-matian nongkrong di situ. Gimana caranya modal balik? Nah ini kita modal sekali seumur hidup cuma 20 juta. Udah balik 20 juta, udahlah. Toh gue juga makan sendiri, nggak ada biaya apa-apa. Nah kebanyakan begitu. Nah kalau untuk merangsang ini biar bagaimanapun kita perlu reward. Nah akhirnya dibikinlah reward tahunan. Awal kali reward tahunan dikeluarin, kita kebetulan ikut meetingnya juga waktu, karena kita ikut bantu merumuskan. Kita yang kaget, sampai PNS sempat, kenapa? Takut nggak tercapai ya? Kayaknya saya udah hitung-hitung tercapai kok, tercapai. Enggak Pak, saya pikir sekali seumur hidup, karena rata-rata yang reward itu sekali seumur hidup, atau berupa barang. Kalau nggak tercapai juga bye-bye gitu kan. Kalau ini duit, dia tiap tahun Pak. Iya, tiap tahun. Saya ngomong ini foundernya luar biasa bener ini. Terakhir setelah keluar, sampai saya sempat tanya, Pak udah dihitung belum? Masuk nggak ini? Dihitung dong, kan saya pakai konsultan katanya. Jadi kita lihat bener, memang di sini foundernya bukan yang dia memang mau keruk keuntungan ya. Dia memang gimana? Awal-awal dia buka marketing plan ini pun dia sempat takut juga. Kenapa ya? Kegedean. Kita waktu itu juga paling saya sama Ardian mikir paling mentok di Samurai lah, susah lah, mau dari Samurai ke Shogun udah kayaknya ngimpi gitu. Tapi ternyata produk kita ini masuk pandemi itu sangat dibutuhkan. Jadi begitu pandemi kita dapat berkah malahan. Jadi orang lain mungkin nangis, di sini kita berkelimpahan karena produknya sangat dicari. Nggak nyangka periode pertama sih cuma Samurai. Periode kedua saya bisa tembus sampai Bushido. Nah dari Bushido itu akhirnya saya bisa beli rumah cash. Dulu saya mau ngajuin pinjaman ke KPR gitu,
nggak ada bank yang mau, karena rekeningnya nggak pernah lebih dari 10 juta. Siapa yang mau, nggak ada income, lama lagi nggak di print gitu kan, tapi nggak ada isinya gitu. Jadi nggak mungkin saya ngajuin KPR, dan saya waktu itu nggak pernah kepikir saya bisa beli rumah. Tapi ternyata melalui AFC saya bisa beli rumah pertama saya, dan luar biasanya cash. Itu nggak pernah disangka-sangka banget. Dan harganya juga bukan, awalnya saya pikir udahlah cari yang di bawah 1 M. Tapi ternyata Tuhan izinkan saya sampai ke Busido. Jadi saya kemarin beli cash itu dengan 4,5 miliar. Dan itu bayangin, saya lagi kemarin ngobrol, kita pelas balik sebentar lagi saya usia 3 tahun di AFC. Tahun kedua kemarin, Oktober kemarin baru terima lagi Busido lagi 3,5 M yang kedua. Dan sekarang baru masuk 13 hari saya udah posisi samurai. Jadi ini luar biasa banget bisnisnya, yang kita nggak pernah sangka. Saya nggak pernah berharap semuluk ini ya. Dulu waktu nerangin marketing plan, dulu kan saya pertama masuk dengan Ruby ya. Wah, bisa dapat 45 juta sebulan tuh, aduh puji-Tuhan lah. Saya bisa dapat 20 juta udah seneng banget. Ardian ngomong, Cik, jangan 20 juta dong, 200 juta. Saya cuma ketawa aja dalam hati, ngimpi kali dapat 200 juta sebulan. Sampai kakak saya, Koko saya ngomong gini sama, udah lu jangan muluk-muluk, Anita dapat 50 juta aja udah seneng kali, karena bener-bener saya nggak punya duit. Aduh nggak usah 50 deh, 20 buat hidup sehari-hari aja sudah seneng banget. Ya kalau boleh sih plus-plus bayar utang gitu ya. Tapi ternyata di AFC saya lebih dari 200 juta sebulan. Dan itu nggak pernah sekali kepikir gitu. Ini ternyata bisnis ini luar biasa banget. Karena kita satu, produknya bagus banget, produknya berbicara. Ya kita nggak usah jauh-jauh, ini ada ahlinya, si Devi. Nah kalau saya mungkin bodoh nggak ngerti lah ini produk apa, dibohongin juga nggak tahu. Tapi di sini banyak ahli yang join. Si Devi tadi kan ahli juga, pelajarin. Ada dokter juga di sini. Jadi produk udah pasti oke. Company-nya oke. Kan kita paling enggak, saya pernah trauma tutup. 1 tahun saya jalanin, downline udah 9.000, pas datang ke presentasi, loh kok dikunci ya, kok gelap, kok digembok ya. Katanya perusahaannya tutup. Tengah aku udah bawa orang segini banyak. Waduh, sampai dimaki-maki orang. Akhirnya di sini kita melihat waktu beli pertama inilah. Jadi kita dulu kan lantai 10 itu pasti sewa. Nah, AFC Jepang melihat komitmen Pak Ernest, melihat kok ini kayaknya serius, terus perkembangan Indonesia bagus. Akhirnya AFC Jepang bilang, kenapa you nggak beli? Nah inilah kantor pertama, ini yang beli Jepang. Dari situ kita yakin, wah ini bener nih company-nya nih, Jepangnya ikut. AFC Jepang udah 52 tahun, sudah go public, dia company besar. Kalau dia ikut di sini, Pak Ernest nggak bisa macam-macam. Yang kita takutin kadang-kadang, kalau dia single factor, dia bisa macam-macam. Tapi kita yang saya tahu, Pak Ernest tuh dulu sebelum pandemi, 3 bulan sekali dia ke Jepang. Kalau enggak, Jepangnya yang datang. Kontrol. Jadi semua dikontrol. Tempat penyimpanannya, bahkan waktu dulu awal-awal kita mulai di sosial media, itu Pak Ernest selalu, jangan overclaim, karena memang Jepangnya pantau. Nah itu yang bikin kita tenang, artinya nggak single factor. Bahaya kalau single factor. Kebanyakan MLM collapse karena ownernya single factor. Ini dia dikontrol. Kemudian kita melihat lagi ya, terakhir kerja harus fair, harus ada duitnya juga. Jangan sampai kita kerja yang enak, perusahaannya yang tadi, yang saya kan akhirnya saya ketemu juga orang-orang yang ikut di perusahaan itu kemarin di Solo ketemu. Dulu udah saya kasih tahu, jangan di situ. Dia nggak percaya, enggak lah. Kemarin ngoceh-ngoceh, gila gue kerja capek-capek nggak dapat duit. Ya memang Inka sudah ngomong sih, yang kaya company-nya, karena dia bikin nol semua, nggak fair itu. Kita udah kerja setengah mati, dari nol semua. Kalau di sini, waktu awal saya menempuh periode 2 ke Busido, downline saya yang kenceng itu kaki yang tidak memberikan langsung pairing gitu ya, simpenan poin dulu. Kan kita kakinya 2. Namanya jaringan nggak mungkin 0-0 tuh nggak mungkin, pasti ada yang gede sebelah, itu pasti. Itu artinya jaringan kita sehat. Kalau 0 terus itu artinya kita masih kerja sendiri. Awal saya mulai 0 terus karena saya kerja,
begitu sudah tim yang kerja, saya udah nggak bisa hambat, lu jangan kerja, nggak bisa, udah pasti ada yang pincang. Nah ternyata waktu periode 2 yang kencang justru kaki yang gede, jadi yang memberikan pairing belum. Tapi waktu itu saya berpikir, kalau saya nggak bantu mereka, kita paling susah jalan MLM itu membangun semangat, karena nggak ada risiko. Kalau ada risiko nggak usah dibangun, semangatnya orang pasti akan stay. Tapi ini nggak ada risiko, kadang-kadang udahlah, duit gue udah balik, gue udah dapet duit, cukup. Nah ini berarti selagi mereka fire, saya harus bakar mereka makin gede lagi. Caranya kasih mereka konnichiwa, kasih mereka duit lebih besar lagi. Nah ini lagi kenceng-kencengnya, terpaksa saya harus bantu meskipun saya nggak pairing. Tapi itu tetap saya lakukan, kenapa? Karena saya tahu di AFC nggak hilang. Akhirnya benar di sini sampai 1 juta BV. Saya kerja keliling ke Makassar, ke Palembang, muter-muter. Itu nggak pairing dulu nggak apa-apa deh. Yang penting donasinya semangat. Akhirnya benar setelah ini jadi 1 juta PV, yang di sini mulai bergerak. Begitu bergerak ketemu milenial, wah gila itu, langsung jebret. Yang pertamanya saya pikir Shogun aja nggak mungkin. Tiba-tiba saya sehari lebih dari 200 pairing. Bener-bener mentok itu yang 660 juta itu saya rasain. Sampai saya bilang, ini nggak pernah loh dapat segini banyak duit, sampai bingung. Akhirnya sampai sempat konsultasi, ini taruh duitnya di mana ya? Saking karena nggak pernah. Dan itu terjadi melalui network, itu pelipat gandaan terjadi karena kerjanya network nggak lagi linear tapi eksponensial, pangkat, dan itu luar biasa banget. Ini kayak kita buka Indomaret, kalau cuma satu toko kan nggak kerasa, tapi kalau tokonya banyak tersebar itu kan kerasa. Nah ini sekarang saya sudah punya 100.000 orang, dimana sekarang apalagi tim ini ya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat tim ini. Ada di Amerika, ada di Kanada, artinya kita beda jam. Saya tidur, cici saya kerja. Dia tidur, saya kerja. Jadi mesin uang kita juga jalan 24 jam. Ini luar biasa banget, nggak pernah kepikir bisa ada bisnis seperti ini. Jadi ini memang peluang bisnis yang bagus. Nah saat ini kita yang sudah ada di sini, kita bersyukur kita sudah ketemu tempat yang tepat, kendaraan yang tepat. Bagian kita tinggal sharing aja ke sekitar. Nah kebetulan ini timnya juga solid, tim ini bagus banget. Saya appreciate buat Cinta, akhirnya kita ini lahir dari benar-benar online, dari Zoom. Benar-benar luar biasa. Berapa ribu orang sih? Downline aku. Hah? 4.000 kayaknya. 4.000 orang, dan itu semua lahir dari Zoom. Saya ini ketemu Cita baru yang kedua kali. Ketemu Cik Nipang udah ketiga ya Cik ya. Jadi ini kan kedua juga ya. Jadi ini benar-benar saya baru kenal di sini semua. Tapi ini jadi satu tim yang solid. Nah tim ini bagus banget. Sudah punya sistem juga, udah punya support system. Jadi sekarang bagian kita ya tinggal kita sharing. Kita sudah melihat banyak kisah sukses di sini. Kebetulan ini kisah sukses saya. Tapi kemarin waktu saya di Solo itu saya melihat benar-benar orang-orang yang kita juga mikir itu mau jual kemana gitu ya, terapis, maaf bukan merendahkan, ada security, supir, dan mereka benar-benar orang yang polos dari desa. Sampai ketika ketemu kita mau foto aja, aduh kayak orang kalau ketemu fans itu loh, sampai saya geli juga loh. Nah ibu ini saya kenapa emang, tapi dia kayak aduh saya deg-degan mau foto loh. Jadi benar-benar orang yang polos, tapi ternyata mereka berhasil. Ada yang jadi Toreda, ada yang jadi Ronin. Saya tanya sama upline-nya, itu begitu dia sebutin kan, kalau Gunung Kidul kita udah tahu ya, Gunung Kidul kalau istilahnya ada orang Jawa nggak di sini? Ada. Ada orang Jawa. Kalau Gunung Kidul kita ngomong belesak gitu ya Bu ya. Ini katanya lebih belesak lagi dari gunung. Belesak itu pelosok gitu. Tempat yang dulu kalau kita di Jawa itu Gunung Kidul itu tempat yang buat kayak terkucil gitu lah, terpencil. Ini malah kemarin daerah mana ya baru dengar itu. Saya orang Jawa, orang Semarang. Baru dengar, nah itu tapi mereka bisa sukses. Saya tanya sama upline-nya, itu jual kemana ya? Perasaan kan kita mikir, wah ini barang mahal. Kalau di kota kan jual kemana kita nggak ngerti. Nah, itu mereka jual kemana? Orang ini di pelosok-pelosok gitu.
ngomong Jepang aja mungkin mereka kalau yang fanatik kadang-kadang malah begitu itu penjajah kita gitu kan. Tapi kok mereka bisa sukses? Ternyata mereka jualnya sampai sasetan. Karena kan nggak bisa jual satu box, sasetan. Sekali jual 7 saset. Tapi karena mereka begitu ngerasain manfaatnya, inilah masalahnya kenapa kita booming, produk kita berbicara. 7 saset mereka coba sembuh. Nah ini namanya kampung. Ini orang udah tertatih-tatih nggak bisa jalan, tahu-tahu, wih itu sembuh, geger, heboh. Dan ternyata dari situ mereka mulut ke mulut. Makanya saya kalau namain MLM itu adalah mulut lewat mulut. Kita yang dijual. Mereka kan percaya begitu lihat, itu bener-bener sembuh loh, lihat sendiri. Udah nggak percaya iklan lagi. Nah mulut lewat mulut sebenarnya sangat efektif. Nah sekarang kalau kita melihat, dulu saya masuk, saya nggak percaya sama AFC. Saya harus selidiki dulu AFC apa. Sekarang udah terbukti, ternyata AFC emang komit. Ini kantor pertama, kantor kedua Surabaya juga beli di Bank Bukopin. Lebih besar dari ini kalau nggak salah 3 kali lipat deh. Dia lebih besar lagi yang Surabaya. Itu juga beli. Kantor ketiga Medan, saya belum pernah kalau Medan jadi belum tahu. Kantor keempat Bandung lagi dibangun. Kantor kelima kemarin di Bali. Dan itu convention center. Sampai kemarin saya pikir yang pertama kan munculnya cuma self pick up, saya pikir cuma sewa. Nggak taunya kemarin begitu acara aja kemarin kita pakai gedung sendiri di parkirnya ya. Lapangannya tuh kemarin 400 orang ya. Kita tetap ada social distancing. Ada konvensinya di atas yang muat 3.000 orang. Jadi kita, wih gila ini AFC. Ratusan miliar dia beli. Artinya dia benar-benar komitmen. Tapi memang yang di Bali kita karena itu convention center gede ya mix lah dengan komersial gitu. Tapi member AFC boleh pakai di sana. Jadi yang kita lihat sekarang kita udah tahu company udah oke, produk udah berbicara, marketing plan udah oke. Nah sekarang gimana cara jalaninya? Kembali yang dijual diri kita. Karena orang udah pasti lihat, kenapa aku harus bergabung sama kamu? Nah kita kita just sharing, tunjukin keseriusan kita ke teman-teman kita. Kenapa kita jalanin di sini? Ya tadi saya lihat ini semua timnya Tabita, banyak yang tim Tabita ya. Sampai mau ke sini pasti percaya sama Tabita. Meskipun Tabitanya ada di Singapura. Nah, nanti sama kenapa kok semua bisa percaya ke Tabita? Pasti karena sudah kenal. Nah, otomatis nanti kalau ketika kita menawarkan lagi, kita ceritalah bahwa kenapa saya jalani ini, saya melihat ini. Saya kemarin ke Solo itu datengin bantu tim saya, datenginnya tahu nggak? Owner MLM lain. MLM-nya sekarang sih masih hidup, cuman ya sudah so-so gitulah. Tapi memang beliau sudah nggak terlalu aktif. Saya sempat ngomong, emang mau ya MLM? Ini owner loh, owner MLM lain pasti jalanin MLM kita, masa mau? Dia udah bergabung selama ini jadi user. Coba deh nih datengin, siapa tahu mau bergerak. Kayak berangkat ke Solo, ngobrol, ya akhirnya dari hati ke hati ngobrol. Ternyata beliau mau jalanin loh. Datang ke acara, sampai terakhir kan foto sama Niko. Sama Pak Niko, setelah selesai saya ngomong Pak Niko, Pak itu ownernya loh Pak, ownernya katanya. Itu dengerin loh sih sampai terakhir loh, 3 jam acara dia dengerin. Jadi owner MLM lain aja melihat satu peluang yang luar biasa. Sampai akhirnya saya dengar cerita ada karyawannya ngomong, membernya protes, loh itu kok ownernya malah promonya AFC sih. Saya juga geli, iya ya Cik, kok mau ya Cik, saya juga bingung kok mau ya. Ternyata begitu kemarin ketemu ngobrol, dia cerita, saya awal kali dikasih itu saya nggak percaya, masa bener sih. Terus dia keluarlah catatan dia, ternyata hari demi hari dia cek, memang tidak langsung menunjukkan satu yang signifikan. Dia cek gula darah sama tekanan darah tinggi, tapi makin hari makin bagus. Nah buat dia kalau turunnya kecil sedikit itu berarti bagus daripada langsung kayak obat gitu ya. Dan dia lebih sehat. Jadi dia lihat produknya bagus. Nah, apalagi kemarin kita cerita dengan komitmen company, dengan sistem marketing plan-nya, akhirnya malah sekarang beliau mau jalanin. Nah, ini yang kita melihat orang lain sudah mulai bergerak semua. Sekarang kita baru start 1 Oktober kemarin untuk annual rank. Yang paling gampang kita di sini tidak dikejar target.
nggak ada sih, nggak tercapai terus angus atau apa, nggak ada. Tapi lebih baik kita mentargetkan diri sendiri supaya kita bisa ada arah gitulah ya. Kita ada arah untuk mencapai kemana. Yang belum mencapai Toreda, mulai ya Cita paling pinter tuh, bikin goal setting. Ayo berapa lama action plan untuk mencapai, targetin dulu tahun depan saya harus mencapai apa minimal. Terus tarik mundur. Nah itulah target yang harus kita kejar supaya kita ada terarah. Memang di sini nggak ada target yang istilahnya kamu terminate atau apa, enggak, tapi targetinlah diri kita sendiri supaya kita bisa achieve. Nah caranya pun kita nggak jalan sendiri. Saya nggak mungkin jadi Bu Sido kalau saya jalan sendiri, nggak mungkin bisa. Ini semua karena kerja tim. Makanya kita di sini saling bantu. Upline bantu downline, downline bantu upline, kita take and give, benar-benar saling bantu. Dan di sini juga fair. Siapa yang kerja, dia yang dapat besar. Contoh, cici saya itu yang sebenarnya sponsornya bukan saya, mami. Karena waktu itu saya nggak punya duit, mami saya mau nolongin saya gitu. Ya udahlah Nit, mami beli deh biar kamu dapat bonus dikit-dikit gitu. Karena kan nggak mau kasih juga gitu kan, nggak enak gitu. Nah karena mami yang beli, taruh mana ya Nit? Ya udah mah, pak taruh di aku pairing ya mah. Akhirnya mami beli. Terakhir mami mau beli lagi, saya bilang mah kalau mami beli lagi pakai nama mami kan percuma. Cici saya ini saya bujukin nggak mau karena dia ada di Kanada. Aku nggak bisa lah kerjain MLM dari jarak jauh. Tapi saya melihat ini peluangnya bagus banget, simple. Saya bilang sama cici saya, meskipun dari Kanada, kamu bisa jalanin ini. Karena marketing plannya simple, beda dengan yang dulu, beda banget. Dan akhirnya cici saya masih nggak mau. Jadi saya ngomong, mah ini salah satu strategi nih untuk guide si Ana. Mami beli pakai nama Ci Ana ya. Nah otomatis sponsornya mami. Nah karena mami saya memang nggak bergerak, income cici saya sekarang kalau sisi Daimyo tahun lalu income tiap bulannya sekitar di atas 300 juta. Mami saya nggak dapat pairing gede-gede, mami saya cuma konsumsi sendiri, sama ya dia sharing-sharing ke tetangga gitulah. Tapi bonus Unilevelnya mami saya dapat sekitar belasan juta sampai 20 juta. Jadi benar-benar apa yang sudah ditabur, hanya mami menjoinkan seorang Ana. Memang income-nya nggak segede Ana ratusan juta, tapi dia juga nggak kehilangan, dia tetap dapat. Hanya karena mami saya konsumsi sendiri sebulan 1 diamond. Kalau mami saya mungkin jalanin ya pasti lebih gede, tapi karena nggak jalanin tetap dapat, tapi tidak sebesar yang mereka benar-benar serius menjalankan. Jadi fair, bukan berarti kita nggak bisa kalahin upline. Mami saya cuma Toreda, cici saya Bu Sido. Jadi di sini semua fair. Apa yang tadi Cita jawab, saya jawabnya cukup panjang ya. Sekalian jelasin bahwa itulah marketing plan yang membuat saya tertarik di sini. Benar-benar fair, tidak ada yang hilang. Ya mudah-mudahan bisa jawab pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi? Kan katanya gini nih, orang bilang gini, aduh mahal-mahal. Nah aku kan dengar cerita nih waktu Ardian ajakin Anita kan, nggak salah lo nomorin gua nggak punya duit, nah gitu kan. Terus Ardian bilangnya gimana nih supaya kamu mau nih, ingat kan? Oke, ya. Jadi ini maksudnya kita cerita gini biar teman-teman nih punya bahan nih kalau kita ketemu orang, contohnya seperti keadaan seperti Anita, utangnya banyak, rumahnya mau ambruk ini ya. Aduh kalau dengar cerita itu sedih banget ya. Tapi gimana nih, kan mahal. Aduh lu kayaknya nggak salah, orang nggak punya duit ditawarin juta-jutaan gitu ya. Tapi gimana HP Anita mau? Ardian ngomongnya gimana waktu itu? Ardian nggak pernah jualan produk. Dia nggak pernah ngomong, Ci produknya bagus, ini produk bagus kamu minum nggak? Kalau gitu dia tahu saya nggak mungkin mau. Dia tahu saya lagi cari peluang bisnis, jadi dia langsung ngomong, Ci ini ada bisnis bagus. Otomatis kalau udah bisnis bagus, belakangnya ada komanya kan, perusahaannya apa, produknya apa. Kalau bisnisnya bagus toh, produknya nggak bagus kan kita juga capek. Nah begitu koma, produknya Ciami Ci dari Jepang, company-nya bagus. Jadi dia cuman gitu. Saya nggak detail di produk, yaitu bisnisnya. Karena saya lagi cari peluang usaha. Nah, meskipun memang saya nggak punya 3,3 juta itu, tapi buat saya 3,3 juta itu bukan hal yang besar
karena ini adalah untuk peluang usaha. Saya mau bisnis apa, modal 3,3 doang. 3,3 bisa ngutang lagi sama adik gitu ya. Dan anggap-anggap waktu itu saya harus mencanakan ke Diamond 20 juta. Saya pikir 20 juta cuma 12 box. 12 box saya gampang cari orang yang mau beli karena produknya bagus. Nah, jadi secara ininya saya berpikir ini karena dia nawarinya peluang bisnis, saya nggak pernah berpikir ini mahal. Tapi kalau dia ngomongnya, Ci, ini ada produk bagus, saya pasti ngomong, terima kasih, aku mending buat makan. Karena dia tahu masuk need-nya saya, kebutuhan saya. Jadi karena kebutuhan saya cari bisnis, dia ngomong bisnis langsung masuk. Beda kalau mungkin saya kayak papi ya, papi saya ya. Papi saya sudah usia, ada kena stroke, dan makan juga nggak dijaga. Kalau ngomong sama papi peluang bisnis bisa diketak adik saya. Nah, ngomongnya apa sama papi saya? Pak, ada produk bagus buat kesehatan. Jadi kita harus lihat kalau nawarin orang, jangan semua disamain. Tergantung kebutuhan yang bersangkutan itu apa. Masing-masing beda. Ada lagi yang kebutuhannya kayak kemarin yang saya temuin, dia orang kaya kan, dia owner. Saya ngomongin duit, dia masuk. Saya ngomongin produk, ya udah saya user aja. Nah, gimana saya ngilik dia untuk dia jalan? Saya tanya dulu latar belakang dia apa. Ternyata dia suka pelayanan, dia suka menolong orang. Saya masuk dari situ. Saya ngobrol, ternyata di sini loh banyak yang ketolong loh Pak, banyak Bapak bisa jadi berkat. Kalau saya cuma ngomong duit, dia sudah ketemu Ardian ngomongin duit, dia nggak minat. Nah, dia udah kaya. Tapi begitu saya lihat, wah ini suka nolong orang. Saya masuknya dari situ kemarin, diputer dulu masuk, nolong orang ya. Oh iya, saya lagi pelayanan. Nah, Bapak pelayanan ini kan bisa, Bapak ketemu orang selama ini, nggak punya duit. Bapak kasih duit terus, sampai kapan? Kita nggak bagus juga ngasih orang ikan terus, kita harus kasih kail untuk dia berusaha sendiri. Nah, kail mau suruh usaha, mau modalin, kondisi sekarang banyak resiko juga. Inilah salah satu kail yang kita bisa kasih ke mereka. Nah, begitu dia melihat, oh iya ya, aku bisa kasih peluang bisnis ke sini ya, bisa cari kail ke sini, akhirnya dia mau. Jadi kita kalau tawarin kita harus melihat apa sih keinginan mereka. Ada yang udah oma-oma umur 80 tahun ditawarin bisnis, dia ngakak dia. Ngaco kamu umur 80, tak oma suruh jalanin bisnis. Udahlah, yang penting buat oma sehat. Nah, setelah ternyata dia terbantu, dia sehat, kita ngomong, oma udah sehat, udah seneng kan, di gereja banyak teman-temannya, di kumpul-kumpul banyak ketemu orang. Cerita aja dong Oma, sama kayak kita kalau cerita ini makanan enak, ini roti enak, dia cerita aja, aku sembuh loh. Nah, ternyata dari gitu doang omanya bisa jadi Ronin. Jadi kadang-kadang kebutuhan tiap orang beda. Gimana mereka kalau yang udah usia kadang-kadang mungkin bosen di rumah, kan ini banyak ketemu orang. Bisnis ini nggak satu, saya nggak merasa satu bisnis yang berat. Kemarin ke Solo capek ada, tapi hihi ngobrol-ngobrol, makan-makan itu ya, enjoy tapi menghasilkan. Ini cari di mana lagi? Kalau yang lain udah penuh tekanan. Dulu saya pernah jadi karyawan juga, aduh stresnya dikejar-kejar sama target lah, udah takut kalau dikeluarin lah. Dulu pernah kerja di bank saya, waktu masuk Krismon seminggu ditarget 2 miliar. Saya orang Semarang, baru masuk Jakarta, ditarget 2 miliar, sudah ketakutan. Kalau enggak, karena saya masih karyawan percobaan, bisa di out. Waduh, itu kerja bener-bener pressure itu. Kalau ini bener-bener enjoy, tapi menghasilkan. Jadi, gimana lagi cari kayak gini gitu ya. Nah, ini kurang lebih untuk teman-teman caranya masuk. Jadi, enggak semuanya sama ya ceritanya. Ini saya cerita panjang dan lebar karena bagi ilmu. Tapi kalau ketemu sama yang lain-lainnya ya kita lihatlah kebutuhannya apa. Ada yang seneng ditepuk tanganin. Orang kayak kemarin saya ketemu sama Mami Toko. Mami Toko kan juga orang yang sudah hebat juga, duit juga udah ada. Tapi ternyata kemarin ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol dia seneng. Terus, Mami,
kumpulin teman-temannya, iya teman saya belum ada loh, iya Mami ini kan enjoy, iya seneng juga ya. Orang-orang biasa bayangin MLM itu yang nggak enak, yang kejar target itu udah ketakutan nanti gimana, kok ini enjoy ya, enak ya, ternyata dia seneng kumpul-kumpul. Ya nanti saya kumpulin teman saya lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi beda-beda kan tiap orang kebutuhannya, jadi kita masuknya, nah saya cuma dengan adanya Mami Toko di tim saya juga bangga dong. Saya bisa cerita, seorang Mami Toko lo mau jalanin bisnis ini, beliau tahun lalu samurai, kemarin goal setting untuk cari ke Shogun. Bayangin seorang Mami Toko mau ke Shogun gitu ya. Minggu depan saya mau bantu timnya Hotman Paris, mau bikin goal setting juga untuk Hotman Paris. Hotman Paris pun seorang Hotman Paris mau jalanin gitu. Jadi karena beliau melihat ada satu peluang bisnis yang meskipun mungkin bukan yang buat beliau nggak yang serius atau gimana, tapi dengan mereka sudah iklanin aja kita udah lumayan ya, ini tim saya loh. Dan kalau nggak di AFC kayaknya nggak mungkin deh ketemu yang begini-begini. Bisa kemarin ngobrol deket sama Mami Toko gitu, nggak pernah kebayang gitu. Kemarin tim saya juga, aduh ini dream come true, ternyata dia ngefans banget. Jadi sampai dibela-belain nggak jadi pulang dari Surabaya mau ketemu. Nah kalau nggak di AFC nggak mungkin gitu. Ini benar-benar yang satu hal yang kita bisa capai ini melalui kendaraan yang ada ini. Nah, jadi kan kalau kita dengar dari pengalamannya Anita ya, jadi timnya Anita ini nih keren-keren, dan kita ini bagian dari timnya Anita. Jadi dia udah menjalani dan sukses, dan nggak tertutup kemungkinan kita juga bisa. Pasti bisa. Nah, jadi kita semangat ya, karena peluang ini masih besar, di luar tuh masih besar karena member kita tuh masih sedikit ya Ibu. Mungkin Ibu yang tadi bilang di Makassar ya, nanti kita detailnya lagi gimana kita kembangin Makassar, oke? Ya, jadi kita harus semangat karena memang ini satu kita tawarin peluang bisnis, kedua produknya memang bagus, nggak cuma asal bisnis katakan atau money game yang nanti besok-besok kita dimusuhin orang ya. Saya nggak mau deh kalau ngajakin orang terus besok-besok gue diuber-uber orang, aduh jangan deh. Kita kan perlu nama baik juga dalam hidup ya kan. Nah mungkin sekarang teman-teman boleh mau bertanya, yuk silakan, terbuka aja nanya sambil makan, takutnya lapar kan nggak bisa mikir. Ini yang belum dapat minum, ada yang belum dapat? Oke. Ayo silakan tanya-tanya dulu. Nanti Belum dapat sedotan ya? Katanya belum dapat minum? Udah. Ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Papri mau tanya. Mungkin apa kendala apa di lapangan, ada apa? Nah Ibu ini mertuanya Lala, dia tuh pengen ngembangin Makassar. Terus Lala ada pertanyaan, dia punya teman di Malaysia, gimana ceritanya Anita? Malaysia memang kita belum buka, tapi sudah mengarah ke sana. Kebetulan saya bangga nih, yang buka pasar di Malaysia sama di Amerika tim saya semua. Hebat ini tim ini, hebat ya. Kebetulan yang di Malaysia itu udah diurus izin-izinnya. Cuman kita ada satu kendala yang ya ada pandemi juga. Terus tapi sementara belum buka di sana. Ya sama seperti ini kan juga membernya Singapura semua. Kita bisa buka di sini. Sekarang kita kan ada aplikasi AFC Connect. Nomor telepon bisa masukin nomor telepon di sana. Sekarang kita udah enak, SMS-nya udah langsung masuk ke AFC Connect konnichiwa-nya. Nanti data kalau selama ini sih kalau Amerika data masukinnya apa? Sesuai, data masih bisa sesuai. Sementara memang dibantu pengiriman dari Indonesia dulu. Sampai nanti Malaysia buka ya mungkin sudah bisa hijrah lagi. Tapi kita tetap bisa untuk menempuh ke sana. Karena ini rata-rata membernya ini malah sponsornya dari Singapura. Ada yang sudah di Amerika. Ini Cici ya yang buka pasar di Amerika ya. Malah ada Toreda 3 di Amerika ya. Ya ini Linda dari timnya Devi satu, terus ada timnya Ya, tiga Toreda di Amerika. Bisa jadi juga. Jadi tetap cuman ya barang kirim dari sini.
Makassar sih kalau jadi saya akan rencana ke Makassar. 16 itu kan acara kantor Manado, 19 Makassar. Jadi mungkin setelah Manado saya ke Makassar. Ini besok lagi mau meeting sama orang Makassar, mau presentasi di rumah sakit kayaknya. Kalau jadi saya ke Makassar. Nanti boleh ketemu Bu. Undang di acara kantor. Jadi ternyata acara kantor itu membantu ya. Waktu saya ketemu yang di Solo itu, ya ketemu saya masih ya semangat tapi belum yang kebakar banget. Begitu dibawa ke acara kantor, melihat sendiri, wah kebakar sendiri. Sampai saya nggak sangka sampai terakhir 3 jam itu beliau itu nggak berkutik gitu, liatin terus. Karena ternyata acara kantor membantu. Jadi bisa nanti dibawa. Nanti akan diinfo. Boleh nanti kalau ini diundang ke acaranya, atau mungkin sebelumnya bisa dimatangin dulu Ci. Jadi ketemu di sana udah ngumpulin orang. Oke. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya, kalau kita ngebangun jaringan di luar kota gitu ya, biar teman-teman ngerti ya. Kalau ngebangun jaringan di luar kota adalah yang penting